Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Rasti Noprianti, Res Food and Patisserie. Di video kali ini saya akan membuat pizza sosis dengan roti yang tebal. Pizza ini bisa dijadikan ide bisnis dan tentu saja untuk dijual. Nah, bagaimana proses pembuatannya? Kita saksikan video ini sampai selesai. Baik, kita ke bahan roti yang digunakan. Yang pertama 600 gram tepung terigu cakak lembar, kemudian ada 1,5 sendok teh garam, kemudian 2 sendok teh gula pasir, 7 gram savi instan, 1 butir telur, kemudian 60 ml minyak sayur atau minyak zaitun. Taburannya saya menggunakan mozzarella, ini secukupnya. Kemudian ada untuk pinggirannya saya kasih sosis. Kemudian tidak lupa 350 ml air hangat. Dan nanti untuk toppingnya bisa digunakan saus tomat, kemudian mayones, kemudian ada oregano dan saus sambal ekstra pedas. Ini bahan toppingnya yang saya gunakan adalah 1 buah bawang bombay yang dipotong bulat, kemudian secukupnya jagung manis, saya menggunakan 1 bonggol, kemudian ada paprika hijau dengan paprika merah, ini secukupnya saja tergantung selera. Kemudian ada sosis yang saya potong secara melingkar seperti ini, kemudian ada mayones, ada kornet ya, ini secukupnya, saya menggunakan 2 yang original dengan rasa keju, kemudian ada saus tomat dengan saus ekstra pedas, kemudian totole dengan oreganonya. Oke, kita ke tahap pembuatannya. Yang pertama kita aktifkan dulu raginya seperti biasa. Ini diaktifkannya menggunakan 2 sendok teh gula pasir, kemudian ada secukupnya air hangat dituangkan ke dalam gelas, kemudian diaduk secara rata dan nanti bisa ditutup dengan kain lap atau bisa juga dengan plastik wrap supaya hangat. Ditunggu sampai benar-benar mengembang atau berbusa. Setelah raginya aktif dan berbusa seperti ini, kita masukkan ke dalam bowl mixer. Ini dimasukkan semua bahan cairnya terlebih dahulu, ini sampai benar-benar bersih semua. Kemudian dimasukkan air hangat ya, air hangat. Selanjutnya minyak sejumlah 60 ml. Ini bisa menggunakan minyak sayur atau minyak zaitun. 60 ml itu sama dengan 4 sendok makan. Kemudian kita masukkan 1 butir telur utuh. Ini bisa dikocok terlebih dahulu atau langsung dimasukkan, nanti diaduknya di dalam bowlnya. Kemudian kita masukkan bahan keringnya yaitu 600 gram tepung terigu, kemudian garamnya juga tidak lupa dimasukkan. Aduk rata dengan mixer dengan kecepatan rendah terlebih dahulu sampai tercampur rata. Baru setelah tercampur rata kita naikkan speednya dan kita mixer sampai benar-benar kalis. Sambil menunggu adonan kalis, kita siapkan dulu olesan sausnya untuk di atas rotinya. Ini ada di dalam resep
pizza teflon ya, sama saja. Saya menggunakan saus tomat dengan oregano dicampur dengan saus ekstra pedas, dan kali ini saya akan memasukkan sedikit basil kering. Kemudian dicampur rata atau diaduk secara merata secara keseluruhannya. Untuk isian atau topping pizza ini saya menggunakan topping yang kurang lebih sama dengan yang ada di resep pizza teflon. Jadi bisa dibuka nanti di deskripsi box. Nah, ini adonannya sudah mulai kalis, kita kecilkan terlebih dahulu, kemudian dicek. Jangan lupa ini tangan saya sudah dilumuri dengan minyak sayur supaya tidak lengket. Kita cek kalis atau belumnya. Ini dia lihat ketika ditarik itu tidak sobek. Oke, kita mulai untuk mengangkat adonannya dan nanti diistirahatkan kurang lebih sekitar 30 menit atau sesuai dengan suhu ruangan. Saya menggunakan bowl yang sama untuk mengistirahatkan adonan. Yang terlebih dahulu itu ditaburi dengan atau dilumuri dengan minyak sayur, dan tidak lupa adonannya pun dilumuri dengan minyak sayur supaya tidak kering. Kemudian saya tutup menggunakan plastik wrap supaya hangat. Nantinya akan ditutup kembali dengan kain lap atau bisa langsung menggunakan kain lap dan simpan di tempat yang benar-benar hangat supaya cepat mengembang 2 kali lipat. Setelah kurang lebih 30 menit ini adonan sudah mengembang 2 kali lipat. Kita kempeskan terlebih dahulu, kemudian bagi menjadi 3 ya. Jadi saya menggunakan loyang ukuran 26, 2 loyang, kemudian satu loyangnya itu ukuran 24. Tapi disesuaikan dengan kebutuhan saja. Kalau misalkan mau agak tipis bisa menggunakan loyang yang agak besar. Ini loyangnya saya baluri dulu dengan minyak goreng supaya tidak lengket, atau bisa dengan margarin. Selanjutnya kita bagi adonan menjadi 3 bagian. Yang pertama itu untuk loyang ukuran 26 cm, saya menggunakan kurang lebih 380 gram adonan rotinya. Kemudian yang untuk 24 cm saya menggunakan kurang lebih 250 gram adonan roti. Adonannya dibulatkan terlebih dahulu. Ini mau diistirahatkan atau tidak itu tergantung dari selera. Kalau saya langsung dia masukkan atau dicetak di dalam loyang seperti ini. Kemudian ini sosisnya akan saya susun di pinggir-pinggir seperti ini. Susun sosis secara merata, kemudian ditutup keseluruhan sosis di pinggirnya ini ditutup. Jangan lupa
Ketika memipihkan adonan ini agak dilebihkan pinggirannya supaya bisa menutup keseluruhan sosis yang ada di sisian atau di tepian roti pizzanya ini. Kemudian dirapihkan saja, nanti bentuknya akan cantik ya, jadi pinggirnya akan menggelembung secara sempurna atau mengembang secara sempurna. Tusuk bagian tengah adonan dengan garpu supaya tidak menggelembung tengahnya seperti ini. Kemudian diistirahatkan kembali kurang lebih 30 menit. Nah, setelah 30 menit ini tidak lupa saya sebelumnya sudah memanaskan oven kira-kira sekitar 200 derajat Celcius. Dan sambil menunggu kita olesi dulu dan kita kasih topping pizzanya. Ini dioles dengan saus yang sudah kita buat tadi sampai merata semuanya, tergantung dari selera ya. Ini saya oles sampai ke pinggiran. Kemudian saya kasih topping yang sudah diolah, dan jangan lupa ini resep toppingnya sudah ada di dalam pizza teflon. Susun keju mozzarella suka-suka saja, kalau misalkan mau banyak terserah. Ini saya cukup penuhi atasnya saja, dan ini mozzarellanya sudah saya potong seperti ini. Diusahakan jangan diparut ya, jadi dipotong tipis seperti ini saja. Nah, ini yang dua permintaannya oreganonya ini banyak, jadi saya taburi dulu oregano sebelum nanti keju mozzarellanya disusun secara rapi. Nah, ini adonan sudah siap untuk dipanggang. Kita panggang kurang lebih 30 menit, dan setelah 30 menit penampakannya seperti ini. Ini tandanya sudah matang. Oke, video untuk proses pengopenannya tadi saya skip ya. Jadi ini hasil akhirnya saja. Seperti ini sampai keju mozzarellanya meleleh. Kita kasih hiasan lagi, ini suka-suka saja. Kita kasih hiasan atasnya dengan mayones supaya tambah cantik dan menarik ya. Ini saya kasih seperti ini saja, garis-garis seperti ini saja. Ini tergantung dari selera teman-teman semua mau seperti apa. Tidak lupa dikasih tomat, saus tomat seperti ini. Ini bisa juga bikin sendiri ya saus tomatnya, atau bisa beli yang sudah jadi. Saya pakai merek Del Monte.
Pizza homemade-nya sudah jadi. Ini penampakannya dan ini sangat enak sekali. Saya sengaja tidak memperlihatkan bentuk dalamnya seperti apa karena ini untuk dijual. Nah, gampang kan cara buatnya? Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, komen channel YouTube Resti Novrianti dan tekan loncengnya juga agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.